Kekasih Tuhan, kalau beberapa gereja-gereja hari ini juga mendekorasi gedung gereja dengan daun-daun palem, tentu mengingatkan kita bahwa di dalam kesaksian Alkitab, 1 minggu sebelum Yesus disalibkan, mati, dan bangkit, ia memasuki kota Yerusalem. Orang menyambutnya dengan daun palem, meletakkan daun-daun dan pakaian mereka menjadi jalanan bagi Yesus memasuki kota Yerusalem. Lalu mereka berteriak, Hosana, anak Daud. Kata Hosana itu memiliki pengertian selamatkan kami. Ada pengharapan, ada keyakinan dari orang-orang yang setiap hari mengikuti Yesus, mendengar pengajarannya, bahkan menyaksikan ketika Yesus melakukan mujizat-mujizat yang spektakuler. Mereka saksinya. Lalu dalam keyakinan itu mereka mengatakan, ampuni kami dan selamatkan kami, ya anak Daud. Alkitab juga memberikan kesaksian yang sama, bahwa ketika Yesus divonis sebagai seorang pendosa dan layak untuk dihukum mati dalam putusan pengadilan Yahudi, maka orang-orang yang sama itu juga yang berteriak, salibkan dia. Dari mulut yang memuja, yang menghormati, yang meyakini Kristus anak Daud adalah Tuhan. Tapi dari mulut itu jugalah sebuah hujatan itu diteriakkan ketika Yesus diputuskan harus menjalani hukuman mati. Itu sebabnya kepada saudara di depan ini saya mau ingatkan, jangan menjadi seperti orang Yerusalem ya. Hosana, Hosana Raja Daud, selamatkan kami, ampuni kami, Tuhan anak Daud. Tapi selanjutnya dia katakan bahwa salibkan orang ini, karena dia telah menghujat Allah. Salibkan dia, salibkan dia. Saya tidak mau 30 anak ini ke depan kemudian menggadai imanmu karena cinta, karena kedudukan, karena pekerjaan, karena pangkat dan sebagainya. Hari ini di depan Tuhan dan disaksikan jemaat, kamu akan mengatakan dan buat janji. Tadi malam ketika dekor ini gereja, saya minta supaya dipasang karpet merah, red carpet di dalam gedung gereja ini. Lalu orang bilang begini, beberapa jemaat merespon, Pak, itu kan hanya untuk orang kawin. Karpet merah itu. Jadi akan dipasang di dalam gedung gereja kalau ada pemberkatan perkawinan. Lalu saya bilang, memangnya besok Bapak Ibu pikir tidak ada perkawinan di dalam gereja? 30 anak akan menyatakan janjinya bagi Tuhan. Tuhan, dengan segenap hatiku, aku ikut Engkau sampai aku masuk di dalam peti matiku. Dan proses itu sama dengan dia mengikat janji kesetiaannya dengan Allah. Coba lihat, apakah mereka tidak seperti pengantin pakai jas, pakai gaun? Karena makna ucapan janji hari ini itu bukan sekedar ucapan tanpa makna, tapi ucapan yang akan membuat engkau memahami bahwa hidupmu tidak sendiri. Ada papa mama, betul. Ada opa oma, adik dan kakak, benar. Tapi ketika engkau ada di dalam keterpurukan hidupmu, ada sahabat yang kau ikat janji dengannya hari ini.
Dia tidak pernah tinggalkan engkau. Ia ada dan selalu menyertaimu dalam perjalanan. Karena itu jangan pernah katakan hari ini ya dengan segenap hatiku Tuhan, tapi besok lusa lalu bilang Tuhan I'm sorry karena cintaku kepada perempuan itu, karena aku lihat laki-laki ini cukup kaya raya untuk bisa menjadi orang yang menjamin kehidupanku, maka aku harus tinggalkan engkau. Aku harus berpindah alam ke alam agama yang lain. Apakah saudara pikir itu hal biasa? Apakah itu hal yang tidak memiliki konsekuensi dan resiko besar?